Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan metabolisme karbohidrat ya. Di mana karbohidrat ini merupakan salah satu nutrisi yang penting sekali ya untuk tubuh kita. Nah, karbohidrat sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada polisakarida ya, bentuk karbohidrat yang paling sederhana ya, bentuknya pati glikogen ya, yang nasi yang biasanya kita makan itu dalam bentuk polisakarida atau karbohidrat kompleks. Selanjutnya ada disakarida ya. Jadi nanti polisakarida akan dicerna ya menjadi disakarida ya, lebih sederhana. Di sini tersusun atas dua monosakarida. Di sini ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Selanjutnya ada monosakarida yang akan diproses lebih sederhana lagi ya. Gula paling sederhana ini tersusun atas galaktosa, fruktosa, dan glukosa ya. Jadi di sini glukosa sendiri yang merupakan bentuk yang aktif nanti yang akan digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Karena ketika kita melihat nih jalur metabolismenya, galaktosa, glukosa, dan fruktosa yang diserap oleh usus kita ini nanti ujung-ujungnya galaktosa dan fruktosa ini akan diubah menjadi glukosa agar bisa digunakan sebagai sumber energi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada ilustrasi sederhana nih, bagaimana sih sebenarnya peran dari insulin itu ya. Jadi kita makan nasi ya, glukosa diserap masuk ke dalam sel darah, sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, selanjutnya nanti glukosa ini akan dialirkan ke sel-sel yang membutuhkan glukosa untuk mengubah menjadi sumber energi, yaitu ada hati, ada otot, dan sel lemak. Nah, bagaimana sih agar glukosa ini bisa masuk nih ke dalam sel-sel ini? Nah, dibutuhkanlah insulin sebagai corongnya ya. Ilustrasinya sebagai corong yang memungkinkan, memudahkan glukosa untuk masuk ke dalam sel ya. Jadi kalau misalnya udah ada insulin, nanti glukosanya bisa masuk ke dalam sel-sel ini. Seperti ini untuk ilustrasi sederhananya. Kita lihat lebih lanjut. Nah, ini untuk ilustrasi di jaringan adiposa atau otot skelet ya. Jadi di selnya itu, di membran selnya terdapat reseptor insulin. Sedangkan untuk transporternya glukosa ya, GLUT4 ini merupakan transporternya, gerbangnya glukosa itu masih ada di dalam sel ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Makanya ketika nanti tahap pertama ini terdapat insulin, insulin nanti berikatan dengan reseptornya, sehingga nanti akan memicu translokasi ya dari glukosa ini ya, transporter glukosa ini nanti akan menuju ke membran sel, sehingga nanti GLUT4 ini sudah ada di membran sel dan memungkinkan glukosa untuk masuk ke dalam sel. Jadi penting sekali ya peran dari hormon insulin ini ya. Jadi dari namanya kita bisa lihat hiper. Hiper itu artinya tinggi, glike itu adalah glukosa, dan emia itu adalah darah. Ya, jadi arti hiperglikemia adalah kondisi peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Nah, untuk hiperglikemia ini kalau misalnya secara akut ya, misalnya kita makan itu kan terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Nah, tapi kan sifatnya hanya sementara ya, karena kita punya hormon insulin yang berperan untuk menurunkan kembali nih kadar glukosa dalam darahnya. Nah, tapi nih pada pasien-pasien diabetes mellitus ya, jadi ini hiperglikemianya tidak turun-turun ya. Jadi kadar glukosanya tuh tidak turun-turun, jadi bersifat kronis gitu ya. Jadi tidak sementara ya. Jadi nanti bisa memicu terjadinya penyakit diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik nih yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia, peningkatan kadar glukosa di dalam darah yang berhubungan dengan adanya gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kenapa? Nah, bagaimana sih untuk kita mendiagnosis seorang pasien ini terkena penyakit diabetes mellitus? Nah, tentunya yang pertama kita melihat dari beberapa parameter di laboratorium. Yang pertama ada HbA1c, ada glukosa darah puasa, dan ada glukosa darah setelah makan ya. Jadi glukosa darah TTGO di sini. Dan paling terakhir ya, jadi metode analisis glukosa ya, karena kan kita hari ini belajar mengenai gangguan metabolisme karbohidrat ya, dan di sini kita fokusnya pada mata kuliah untuk kimia klinik ini kita fokus pada metode analisisnya, bagaimana sih untuk menganalisis glukosa pada pasien diabetes. Ini yang terakhir adalah metode enzimatik.
Ya, kita menggunakan 3 enzim. Yang pertama adalah enzim GOD ya. Di sini ada reaksinya ya. Di GOD di sini membutuhkan tandemnya, membutuhkan pasangannya untuk mengubah ya nanti menjadi senyawa yang berwarna. Di sini kita lihat dipilihlah di sini ya. Jadi di sini harus memilih kromogennya. Jadi di sini untuk membentuk senyawa yang berwarna. Nah, untuk kromogennya sendiri bisa menggunakan beberapa senyawa ini ya, masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya di sini. Nah, tapi yang paling sering digunakan adalah yang 4-aminofenazon ini, yang dikenal dengan reaksi Trinder. Nah, di mana nanti 4-aminofenazon ini, yang juga nanti biasanya digunakan pada banyak reaksi-reaksi di laboratorium, ini bisa membentuk suatu senyawa quinon imin yang berwarna merah muda, sehingga nanti bisa dideteksi menggunakan spektrofotometri visible, seperti itu. Nah, selanjutnya ada enzim GDH ya, glukosa dehidrogenase. Di sini reaksinya ya menggunakan koenzim NAD+ ya. Di sini juga akan menghasilkan NADH dan H+ yang bisa diukur pada panjang gelombang 334 dan sebagainya ya. Jadi di sini kadar NADH sama H+-nya di sini sebanding dengan kadar glukosanya. Dan yang terakhir di sini menggunakan enzim heksokinase, di mana untuk enzim heksokinase ini juga membutuhkan G6-PDH ya di sini ya. Dan di sini G6-PDH ini sangat spesifik terhadap glukosa, tapi sayangnya untuk enzim heksokinase ini jarang digunakan karena memang mahal ya dibandingkan enzim-enzim yang lainnya. Jadi yang paling sering digunakan adalah yang enzim GOD tadi ya, reaksi Trinder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke percobaan yang kedua untuk praktikum kimia klinik, yaitu pemeriksaan kadar gula darah. Nah, selanjutnya kita memperkenalkan apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alatnya hampir sama dengan yang video sebelumnya, adalah alat EasyTouch GCU, kemudian pen lancet, kemudian lancet, kemudian strip test, kemudian kapas, dan yang terakhir adalah alkohol. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kerjanya. Jadi untuk langkah kerjanya seperti ini, hampir sama dengan video sebelumnya lagi. Kita siapkan alat EasyTouch GCU-nya, kemudian kita menyesuaikan dengan chip test dan strip test glukosanya. Jadi kita sesuaikan dulu nomornya 2646, sama ya dengan yang tertera di alat strip testnya. Kemudian kita ambil dan kita masukkan ke alat EasyTouch GCU-nya seperti ini. Nah, kemudian kita ambil strip testnya, kita keluarkan dari tempatnya, kemudian kita masukkan ke alat EasyTouch-nya sampai ada darah, gambar darah berkedap-kedip seperti ini. Kemudian kita ambil kapas yang telah diberi alkohol, kemudian kita mengelap, kemudian kita basuh tangan pasiennya, kemudian kita ambil pen lancetnya yang telah berisi lancet, kemudian kita mulai menusuknya seperti ini. Kemudian kita ambil darahnya seperti ini. Nah, kemudian kita bandingkan dengan hasil yang tersedia. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari pengukuran kadar gula darah pasien. Kemudian nantinya kita tinggal bandingkan dengan literatur yang tersedia di beberapa literatur yang ada. Oke, itulah tadi bagaimana cara pengukuran kadar gula darah dari pasien. Untuk selanjutnya, demikian dari praktikum kita hari ini. Untuk video berikutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.